Kemudian yang terakhir terkait dengan rotasi malam, ya itu satu-satunya eh, lebihnya kita di Islam itu diberikan pemahaman gambaran nggak apa namanya itu untuk menyelesaikan permasalahan apakah bumi datar apa bulat gitu loh. Mungkin nggak kira-kira kalau dalam kondisi bumi datar terjadi pergantian siang dan malam? Mungkin nggak? Kalau bumi datar, mungkin nggak terjadi waktunya itu kan sama semua, semuanya siang hari, tapi pergantian siang hari dan malam hari mungkin kalau misalnya matahari yang mengelilingi bumi. Jika matahari di bawah bumi kan jadi malam di atas. Tapi pas waktunya itu berarti kalau dia kan siang ke malam itu mendadak dong, dia langsung. Iya, makanya kan bisa kan, tapi siang dan malam. Boleh. Oke, gini, ulang. Kalau misalnya buminya datar, ini bumi datar ini. Misalkan bumi itu batasnya ini dah, batasnya bumi ini. Oke. Ulang. Ini misalnya buminya, Dek. Batasnya ini. Berbentuk persegi misalnya buminya. Datar bumi ini, ya. Kalau bumi datar banyak misteri, ini batasnya di mana, di bawah bumi ini ada apa gitu kan kita tidak tahu. Air ini kemana dia, apakah jatuh apa diam gitu, apakah dia hanya muter air ini. Kalau bumi datar bagaimana proses terjadinya siang dan malam? Nah di YouTube mereka menjelaskan dengan proses yin yang apa yin yang itu seolah-olah begini dia itu. Nah kalau misalnya mataharinya di sini, apakah bagian ujung sana itu tidak kena siang? Pasti siang hari dia. Walaupun dia berada di posisi sini, tetap nggak di sana itu siang hari? Tetap. Nah, pada konsep bumi datar itu, dia akan bertentangan dengan inna fihtilafil laili wan nahar. Yang ini ayat ini. Wa ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq ini. Bertentangan dia kalau misalnya bumi datar. Paham ya? Jadi yang paling mungkin itu adalah bumi bulat itu. Sehingga terjadi proses siang dan malam. Bagaimana terjadinya proses siang dan malam? Sederhana aja. Misalnya ini buminya. Ini kemudian matahari. Pada saat matahari berada di posisi sini, bagian sini kan terang. Bagian sininya malam gitu. Paham? Ketika dia di sini kebalikannya, maka di sini menjadi siang, di sini menjadi gelap dan seterusnya. Jadi agama kita ini logis, sangat logis. Mohon maaf dibandingkan dengan coba sekali-kali waktu buka kitab Kejadian, Injil itu di Bible. Coba, tidak salah Anda buka kitab orang lain kok, tidak salah. Saya juga di HP saya itu kitabnya orang Buddha ada di sana. Karena ini kita proses untuk mencari kebenaran ilmiah, sains Al-Qur'an itu. Itu adik. Jadi wal ardo madadnaha, kemudian yang kemarin terkait dengan bumi dihamparkan itu juga tidak salah. Makanya Al-Qur'an itu dipahami dengan cara sudut pandang apapun itu pasti benar Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu dihamparkan betul. Ketika apa? Kemarin saya bilang, ketika ketinggian Anda dan ukuran Anda lebih kecil daripada bumi. Ya kan? Kalau saya berada di sini, ukuran saya seperti ini, ya bumi ini datar. Tapi semakin saya naik, lama-lama kelihatan melengkung dia gitu loh. Jadi para sahabat memahami Al-Quran itu langsung paham. Oh iya datar-datar. Apakah orang sekarang akan memahami Al-Quran seperti caranya sahabat? Janganlah. Karena kita bisa memahami kondisi bumi dengan kondisi kita sekarang dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Faktanya apa? Ada ayat yang menjelaskan, yang melengkapi konsep bumi yang dihamparkan itu dengan ayat yang tadi. Inna fihtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, bagi orang yang berpikir, katanya Al-Quran itu. Paham semua ya? Oke. Jadi kesimpulannya untuk seluruhnya, Anda harus jalani itu adik. Terkait dengan pertanyaannya Faisal tadi itu. Saya ulangi bahasanya Maulana Syekh itu me pada nalaah ada 3 jam pada wirid sejam supaya akal dan hati kita itu tetap berimbang. Mohon maaf seperti ini Tuan Guru Bajang ini, betapapun orang itu menjelek-jelekkan dia, apa jawabannya beliau?
Doa, beliau mendoakan orang itu justru itu. Orang memfitnah beliau, beliau balas dengan apa? Doa itu. Karena beliau itu sudah nyambung antara hati dengan pikirannya. Sebagaimana dulu Rasul ketika beliau dilempar itu kan, kemudian malaikat Jibril mau mengangkat gunung untuk menghancurkan orang itu. Apa katanya Rasul? Jangan Jibril. Mereka begitu karena mereka tidak tahu siapa aku, katanya Rasulullah itu. Kemudian Rasul mendoakan itu. Dan seterusnya. Saya pikir itu untuk hari ini semangat berwirid dan semangat belajar. Belajar 3 jam, wirid sejam. Sepertiganya lah, seperempatnya Anda gunakan untuk wirid. Apa yang Anda wiridkan terserah Anda. Yang penting wirid saja. Ya, yang penting wirid itu saja. Kerjakan yang sunnah-sunnah di bagian syahadat itu. Syahadat Allah sunnahnya apa yang kemarin saya bilang, syahadat Rasul apa sunnahnya. Wiridkan saja. Boleh Anda wiridkan sholawat, boleh juga Anda wiridkan terkait dengan semakin meningkatkan keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak. Selamat berpulang ria. Ada pertanyaan? Pusing. Ya, wirid ya. Oke, apa wiridnya? Selalu Anda datain coba. Kalau Ustadz Azhar tahu yang di Montong Gedeng. Bagi pongkor. Apa beliau bilang sama saya? Ustadz katanya, lamun dan beli bedet kencemolana saya, rutinkan baca salawat hadatain 7 kali. Katanya untuk saat. Kalau saya 33 kali saya coba rutinkan. Hah? Coba aja. Terus besok gimana di? Besok bagaimana? Hari Jumat. Siapa temannya besok? Berdua. Iya, 2 disuruh. Saya spesialnya jangan berhenti mencari kebenaran. Tembus kebenaran itu. Upayakan yang 4 itu, yakin, ikhlas, istiqomah, sabar itu. Itu ilmu yang paling tinggi di kita di NWDI. Ilmu yang paling tinggi itu yang 4 itu sudah, yakin, ikhlas, istiqomah, sabar.